Pasar laptop murah di bawah 10 jutaan itu udah banyak yang menggoda ya. Kita lihat di pasaran itu udah ada HP 14S, udah ada Acer Swift 3, Advan Work Plus, dan bahkan Asus juga kemarin udah ngerilis laptop dengan OLED paling murah di harga 7 jutaan. Asus juga merilis sebuah laptop yang harganya cuma 6,5 juta, tapi RAM-nya bisa di-upgrade sampai 24 GB. Buat sebuah laptop murah, desain dari Asus VivoBook yang kali ini sebenarnya mirip-mirip aja dengan VivoBook yang kelas atas. Hanya aja saat dipegang, baru kerasa kalau build quality Asus yang ini nggak seperti saudaranya yang di belasan juta. Tebal dari laptop ini hanya sekitar 1,8 cm dan beratnya juga cuma 1,4 kg. Jadi pas banget kalau mau dibawa kemana-mana. Sayangnya laptop ini nggak bisa dibuka pakai satu tangan dengan mudah, walaupun sudah bisa dibuka sampai 180 derajat. Lumrah lah buat laptop di harga di bawah 10 jutaan. Monitor laptop ini berukuran 14 inch Full HD, namun entah mengapa di website resmi dia klaim itu sampai 100% sRGB. Walau nyatanya layarnya ini hanya 67% sRGB dan 50% Adobe RGB. Tapi memang di harga segini ya wajar sih brand besar seperti Asus hanya memberi monitor spek segini. Seenggaknya monitornya udah punya bezel tipis dengan screen to body ratio mencapai 82%-an. Nah, keyboardnya itu punya layout Asus as usual dengan 2 level backlit dan juga FN lock yang digabung dengan Windows button. Power buttonnya tergabung dengan keyboard dan sayangnya saat dipencet laptopnya itu langsung modiar. Sebagai tambahan, di touchpad juga ada fingerprint sensor alias laptop ini sudah support dengan biometric sign-in. Buat konektivitas port, di sebelah kanan ada audio jack, 3 USB 3.2 Gen 1 di mana satunya itu Type-C dan 2 lagi Type-A, ada full HDMI port juga dan charging port. Sementara di sebelah kiri itu hanya ada satu USB 2.0 aja. Sekali lagi, di port kita nggak menemukan ada yang spesial dari laptopnya. Buat spesifikasi, Asus A14 ini ada 3 SKU yang beredar di Indonesia. Untuk review unit kita memakai Core i3 Raptor Lake U series atau lebih tepatnya 1315U di harga 6,5 jutaan. Ada juga 2 SKU Core i5 di mana yang satu masih Alder Lake di harga 9 jutaan dan Core i5 Raptor Lake di 10 jutaan. Semua SKU ini ditemenin dengan 8 GB RAM yang bisa di-upgrade lagi karena ada slot SODIMM kosong dan juga 512 GB SSD PCIe Gen 4 X4 yang kenceng banget ya di harganya karena kalau kita compare dengan VivoBook Go kelihatan kalau speednya ini jauh lebih baik daripada dia punya. Beralih ke performa CPU-nya sendiri, ini kita bisa bilang lumayan di harganya. Dibanding sama Ryzen 3 7000 series Zen 2, dia masih sedikit lebih kenceng walaupun secara konsistensi performa dari Core i3 laptop ini turunnya itu cukup drastis. Dia di throttle sengaja biar prosesornya itu lebih adem. Nah, kalau secara graphics 3D Mark, dia seharusnya juga unggul dibanding Ryzen 3 yang kemarin, tapi di game-game itu ternyata ada beberapa skenario yang melihatkan Ryzen 3 itu lebih unggul. Di game seperti Dota 2, kita bisa lihat kalau frame rate-nya Core i3 ini jauh mengungguli Ryzen 3. Namun di game yang ada FSR-nya seperti Genshin Impact, ternyata Ryzen 3 ini punya frame rate yang lebih tinggi daripada si Core i3-nya. Itu dikarenakan FSR lebih kompatibel dengan Radeon dibanding Intel HD Graphics. Nah, tapi kalau performanya di software macam Adobe Premiere Pro, ini bisa terbilang lumayan banget lah, apalagi kalau kita compare sama yang Ryzen 3 kemarin. Jadi, buat sebuah laptop di harga 6 jutaan, kita bisa bilang kalau performanya itu so-so mendekati oke lah. Lalu, karena ini hanya memakai prosesor Core i3 yang notabene nggak terlalu powerful, kita mengira kalau suhunya itu nggak terlalu panas. Tapi setelah kita melihat hasilnya, mungkin karena pendinginannya juga hanya memakai satu kipas dan satu heat pipe ya, suhunya itu bisa mentok di 90 derajat, walaupun stabilnya sih antara 70 sampai 80-an derajat. Ya untungnya suhu surface nggak ada yang mencapai 40 derajatan, paling hanya 38 di bagian backspace. Tapi kalau misalnya untuk sebuah laptop yang tidak terlalu powerful, suhu CPU-nya ini masih termasuk hangat.
Lalu, buat sebuah laptop di harga 6 jutaan, ya make laptop ini lumayan enak kok. Seperti halnya menggunakan Ultrabook aja, ya bobotnya ringan, performa desktopnya lumayan, webcamnya udah ada privacy shutter, dan baterainya walaupun kapasitas ini nggak terlalu besar, namun lumayan tahan lama lah. Kualitas speakernya ya so-so tapi bisa dimaklumin. Salah satu nilai jual dari laptop ini adalah bahan surface-nya yang dijamin kokoh dengan military grade dan juga Asus Antimicrobial Guard Plus yang menjamin katanya bisa membunuh 99% virus termasuk COVID-19. Katanya nih ya. Dan juga di dalam pembelian, Asus juga menyertakan backpack dan Office Home and Student. Jadi buat kesimpulan, Asus VivoBook A1404 ini adalah salah satu pilihan yang solid kalau kalian memang mau mencari laptop di harga 6,5 sampai 10 jutaan. Karena dia udah pakai spek yang bagus, dia udah pakai Intel Core yang sampai Raptor Lake, dan juga RAM-nya bisa di-upgrade, SSD-nya juga kenceng banget. Tapi kalau misalnya ditanya laptop yang bagus, laptop Asus deh yang bagus di bawah harga 10 juta, sebenarnya gue mungkin akan milih yang VivoBook Go 15 OLED karena ada point selling yang bagus banget di situ, yaitu ya layar OLED-nya tersebut. Walaupun secara spek ya agak-agak sosok lah. Intinya kalau kalian memang mau mencari yang speknya aja, terus build quality yang bagus di harga segitu, mending ambil yang Asus VivoBook A1404 ini. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari yang unik banget, mendingan ambil yang VivoBook Go. Atau kalau misalnya kalian mau mencari yang bagus tapi nggak peduli dengan brand, ada juga Advan Work Plus di harga 7 jutaan juga kalau nggak salah, dan udah pakai Ryzen 5 6600. Tapi memang cuma brand besar seperti Asus yang bisa memberikan 2 tahun international warranty dan 1 tahun accidental damage protection. Jadi itu aja sih sebenarnya kalau ditanya bagaimana pendapat gue tentang Asus VivoBook A1404 ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.